Halo semuanya, welcome back lagi ya di Wisdom and Invest. Dan seperti biasa ya, hari ini saya akan membahas 10 saham pilihannya teman-teman di grup Telegram Wisdom and Invest. Jadi buat teman-teman lain, kalau misalnya ada yang masih belum join juga dengan grup Telegram Wisdom and Invest, silakan ya langsung klik join aja karena di situ adalah grup yang free, siapapun berhak bebas ya untuk join di sana dan saling sharing dengan teman-teman lainnya ataupun dengan saya. Dan stay tune sampai akhir video, karena di akhir video saya akan sharing beberapa saham hasil screener dari Wisdom and Invest. Disclaimer dulu ya sebelum mulai. Jadi semua saham yang saya bahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay ya. Silakan dianalisa ulang kembali sendiri. Dan jika dirasa bermanfaat, maka silakan ya jangan lupa untuk subscribe, klik like, dan tentunya di-share ke teman-temannya agar bisa ikutan belajar dan profit juga. Oke? Nah, kita akan mulai. Jadi saya akan share. Dan seperti biasa ya, kita akan analisa dulu nih kompositnya dulu. Juga kita akan cek nih, masih ada nggak foreign flow-nya. Karena ini sudah mulai di area resist ya, jadi area penentuan apakah dia akan kejedot lalu balik lagi ke area support atau malah dia akan breakout. Tapi rata-rata karena di bulan November itu kan biasanya indeks itu kurang ini ya. Jadi berapa persen ya? Kira-kira 70% deh kalau nggak salah di stock performance-nya. Yang ini ya saya show lagi deh. Ini bisa melihat nggak hanya komposit tapi semua saham kita bisa cek bagaimana sih performa mereka setiap bulannya. Ini ketahuan biasanya indeks kita tuh kalau di bulan November performanya seperti apa. Kalaupun hijau, biasanya hijaunya nggak gede ya, jadi sekitar 0%, ini ada yang 3%, dan jadi ada kemungkinan hanya sideway di penutupan baru hijau gitu. Nah, ini biasanya merah-merah dan ini 9% karena di tahun 2020 kan waktu itu lagi merah dalam banget nih. Jadi wajar ya, November-Desembernya dia naiknya kenceng banget. Oke, jadi kemungkinan bulan ini juga kalaupun hijau, hijaunya nggak banyak-banyak banget ya. Sekarang November ini udah keluar nih datanya, yaitu 0,78%. Jadi kemungkinan besar indeks kita dalam kondisi sideways. Karena sideway berarti di area resist nih ya, dia lagi di sini, kemungkinannya sih kelihatannya akan koreksi dulu ya ke area support. Dengan area sideway-nya, potensial sideway-nya itu antara dia akan sideway kecil lagi di sini, atau bahkan dia akan sideway besar di area sini. Jadi ada dua possibility itu ya. Tapi yang pasti semoga dia tetap bertahan lah di area sini. Hari ini ada volumenya gede banget. Kalau nggak salah sih tadi ada transaksi apa ya, ada nego ya kalau nggak salah ya. Saya belum ngecek dengan teliti, tapi ya intinya sih ini sudah di area resist. Nah, jadi untuk saham-sahamnya teman-teman juga yang sedang berada di area-area resist, jangan lupa untuk dipasangkan trailing stop atau bahkan ingin diamankan dulu ya profitnya separuh. Momentumnya ini nggak ada, jadi memang kemungkinannya akan sideway. Hari ini net sell-nya asingnya, tapi don't worry ya, ini waktu itu juga pernah net sell gede banget, tapi grafiknya selalu naik. Jadi mudah-mudahan ini memang asingnya lagi mau taking profit aja karena di area resist, lalu nanti ketika turun lagi, maka asingnya akan net buy lagi. Kita lihat, ini saham yang akan dibahas hari ini, pilihan teman-teman adalah Friend. Dan kita cek juga ya, foreign flow-nya, juga hak-hakinya dari Friend. Untuk chartnya secara teknikal sih bagus, apalagi dia baru breakout nih, breakout dari resist 114-nya, momentumnya juga ada, pixelnya juga bagus. Resist selanjutnya ada di 120 atau bahkan ke 129. Support terdekat jadi 114 ya, support terdekatnya, ataupun di 110 itu juga ada garis wing-nya di 108. Ini moga-moga bertahan nih. Cuma tadi saya sempat ngintip si Friend ini ada net sell asing ya, grafiknya juga sudah mulai menurun nih. Sini ada agak menurun sedikit. Jadi moga-moga si asingnya masih akumulasi sehingga mampu naik ke area-area supply yang di sini ya.
Nih waktu itu kalau asingnya net sell nih kayaknya sih dia lumayan nurut ya. Ketika asingnya net sell dia juga turun gitu. Ini kemungkinan waktu itu saya pernah gambarin juga ya untuk friend dia kalau kita pakai fan principle ya nih waktu itu saya pernah tarik garis. Nah, jadi kurang lebih ada potensi juga ya dia bisa kejedot ini ada resist nih 120. Kalau misalnya dia balik arah, artinya sebaiknya teman-teman SOS dulu di area 120 ya kalau dia tidak mampu breakout. HK-HQ-nya bagaimana? HK-HQ-nya sih masih oke ya, masih bagus, cuma ya itu mudah-mudahan dia mampu nih breakout dari 120-nya atau 129 menuju 129. Kalau tidak mampu dia mulai bikin candle-candle reversal, maka teman-teman bisa taking profit dulu. Karena kesempatan banget untuk buyback lagi di area bawah. Oke. Lalu untuk saham kedua yaitu SMDR dan kita cek ininya ya, foreign flow-nya juga, HK-HQ-nya juga, SMDR. SMDR ini ATH lagi, jadi memang kemarin saya sempat share ya di saham-saham pilihan. Kalau teman-teman yang stay tune sampai akhir video, maka happy cuan nih. Tentunya sudah profit lumayan hari ini, 5% walaupun baru entry tadi pagi. Kalau dari sinyal win, dari sini ya yang muncul segitiga terakhir kali itu, memang sifatnya sih spekulatif di sini. Floating profitnya 40%, walaupun terlambat, berarti paling nggak ada lah ya sekitar 20%, lumayan. Ini momentumnya masih ada, ini juga masih ada, candle-nya juga masih higher high. Moga-moga besok masih mampu bikin high lagi, ATH lagi jadinya ya. Yang hari ini sudah profit, maka jangan lupa untuk pasang trailing stop-nya. Yang penting cuan, jangan sampai jadi rugi. Nah, ini masih oke ya. Ini masih ada foreign flow-nya juga. HK-HQ-nya kita lihat HK juga bagus, jadi ini oke sekali. Lalu TOWR, kita cek TOWR-nya, foreign flow-nya, dan kita cek HK-HQ-nya, TOWR. Oke. Momentumnya sih memang belum ada, jadi ada potensi sideway juga. Di lagi berjuang nih, ini ada kejedot MA 200-nya ternyata si tower itu. Dengan support di 1180, maka MA 200 menjadi resist ya. Di 1211 nih tinggal dibuletin aja sesuai dengan fraksinya. Support selanjutnya di bawahnya ini ada support lagi, garis win yaitu 1163. Itu tinggal dibuletin juga ya, jadi 1160 atau bahkan dia bisa lagi ke support paling bawah nih, 1140. Jadi selama dia bertahan di atas garis win masih ada potensi dia sideway, tapi ini jadinya sideway kecil ya. Kalau breakdown maka artinya dia akan ke 1140. Jadi tower ini harus breakout dulu dari sini baru bagus nih. Dia breakout dan bertahan ya di atas MA 200-nya itu baru oke. Momentumnya sih belum ada. Lalu untuk foreign flow-nya belum ada ya. Ini malah net sell untuk foreign-nya. Jadi sebaiknya sih wait and see aja dulu sampai ada pergerakan atau breakout dari ininya ya. Ini dia masih downtrend juga sebetulnya secara major. Secara major, oh sudah sempat keluar ya. Tapi dia butuh breakout dulu nih dari area-area yang tadi dari MA 200. Jadi dia masih ada MA 200 untuk dilewatin. HK-nya belum ada yang serius. Oke, jadi untuk next saham selanjutnya adalah BES. Kita cek apakah ada foreign flow dan HK-nya untuk BES bagaimana. Untuk ini chart win-nya ya, jadi teknikalnya masih belum oke nih ya si BES Bekasi Fajar Industrial.
Ini properti. Ini juga saham gorengan termasuk ya. Karena rata-rata transaksinya ini nggak besar, dia ATT-nya hanya 3,05 miliar. Lalu momentumnya juga lagi merah. Ini sih lagi sideways sebetulnya. Kalau kita lihat di sini ada muncul area yang kayak warna ungu ya, itu bentuknya agak datar. Jadi potensinya dia sedang sideways. Dengan area sideways-nya yaitu di 127 sampai 132. Nah, itu di situ. 127 sampai 132. Oke, itu support resistnya. Jadi dia akan bergerak di area sini dulu nih kelihatannya. Oke, kita lihat dari foreign flow jelas kelihatan ini belum ada foreign flow ya. Memang waktu itu sempat ada foreign flow-nya, tapi habis itu net sell juga. Ini grafiknya juga lagi melandai nih. Lalu untuk HK-HQ-nya ya, HK-nya juga nggak ada gimana-gimana nih, si BES belum ada yang serius. Jadi paling pakai teknikalnya dulu ya. Yang penting jaga aja di 127-nya, semoga dia nggak breakdown lagi. Karena kalau jebol lagi dari support 127, ini lumayan jauh nih jaraknya ke 121 yang selanjutnya. Oke. Dia lebih bagus kalau balik lagi ya, naik ke atas garis win. Ini garis winnya ada di 130. Ini 132-nya juga ada area resist. Oke, setelah BES, saham selanjutnya adalah Tekim. Kita cek juga foreign flow-nya Tekim ya. Dan HK-HQ-nya Tekim. Untuk chart Tekim, ini cukup menarik karena momentumnya membaik. Hari ini dia naik ke atas garis win. Jadi moga-moga dia bisa testing lagi nih. At least harga high yang kemarin ini ya, di area 9 ribuan, nggak nyampe 9 ribu sih kayaknya ya, 8 ribu sekian gitu, atau nyampe ke 9 ribu ya. Sebentar saya cek dulu. Kalau untuk supportnya, jadinya sekarang, supportnya ada di sini ya, 8325, dan garis win ada di 8227. Untuk Tekim. Selama si Tekim ini bertahan di atas garis win, nyampe 9.000 pas ya, ini resistnya 9.000 pas. Jadi kalau mau pasang taking profit, misalnya teman-teman takut dia nggak bisa breakout, maka jangan pasangnya pas-pas di 9.000 ya, karena 9.000-nya itu di pucuk ekor, jadi takutnya hanya kena call sedikit dan nggak kejual jadinya. Biasakan untuk pasang antrian, baik jual maupun beli, itu jangan pas-pas angkanya ya. Supportnya tadi sudah di garis win. Nih, semoga sih dia bertahan di atas garis win. Sama bertahan itu masih oke. Berpeluang ke 9.000. Tapi kalau dia balik arah, berarti dia akan testing supportnya lagi nih. Jadi supportnya tuh yang di sebelah sini. Di harga low yang kemarin ya. Di 8050 itu supportnya. Foreign flow-nya nggak gimana-gimana banget, masih datar-datar aja ya, nggak sampai yang wah sekali. Dan HK-HQ-nya juga belum ada gimana-gimana banget. Jadi paling targetnya ya nggak jauh-jauh sih, hanya ke area-area resistnya aja ya, baru nanti dianalisa kembali. Next ada ASA. ASA, kita cek foreign flow-nya ASA juga. Dan HK-HQ ASA. Kebanyakan. Momentumnya ASA membaik, tapi sebenarnya dia lagi sideways ya. Ini sudah terbentuk area yang berwarna kotak seperti kotak ungu. Ini ada area sideways-nya. Karena dia sideways, artinya segitiga hijau dan merahnya ini kita abaikan ya. Kita gunakan strategi lain, yaitu buy on support dan sell on strength. Ini tektokan aja nih. Jadi kalau ketemu yang sideways itu hanya buy on support dan jual di resist. Supportnya ini di angka yang ini ya, 3130, dan resistnya di angka yang sini yaitu 3430.
Kalau dia breakdown dari sini, maka jadinya kurang oke. Artinya dia akan melanjutkan penurunan ke supportnya yang lumayan jauh nih, yaitu 2830. Sedangkan kalau dia breakout dari sini, ini juga ada resist ya, 3390. Kalau dia bisa breakout dan bertahan di situ, maka berpeluang untuk testing hanya lagi kembali di area 4000. Foreign flow-nya kurang oke nih, karena aslinya malah jualan ya. Ini grafiknya mulai menurun tuh garisnya. Yang abu-abu, kita lihatnya yang rata-rata ya. Kalau HK-HQ-nya sih besar ya. Mudah-mudahan bisa breakout nih, karena HK-nya cukup tinggi. Yang penting dia breakout dulu. Kalau breakout, maka teman-teman bisa ikutan. Bisa spekulatif. Buy on breakout. Untuk asanya sudah. Selanjutnya ada SRAJ. Oke, ada foreign flow SRAJ enggak? Dan HKQ SRAJ. Oke, garisnya untuk chart win. Jadi rata-rata transaksinya ini kurang liquid untuk SRAJ ini. Ini sektor health ya. Ini likuiditasnya cuma rata-ratanya itu 1,32 miliar. Kenapa saya pakai yang rata-rata? Walaupun misalnya dia hari ini liquid, misalnya sampai 5 miliar gitu ya. Tapi kalau rata-rata transaksinya itu masih tidak liquid, itu kemungkinan paling naiknya cuma 1 kali. Jadi naik sekali, besoknya ARB. Bisa aja seperti itu. Namanya juga nggak liquid ya. Kalau dia liquid, rata-rata transaksinya itu lebih menarik. Momentumnya sih bagus ya. Ini walaupun tidak liquid, cukup oke. Tapi tentunya kalau misalnya ada yang spekulatif, jangan pakai yang gede-gede dananya tentu. Atau money management, ini supportnya ada di 374, garis win-nya ada di 382. Selama dia bertahan di atas garis win, ini masih ada peluang. Dia bisa melanjutkan kenaikannya. Maka agak liquid ya begitu ya, tergantung bandar sebetulnya. Foreign flow-nya ini tidak ada. Lalu HKQ-nya ini lumayan. HKQ-nya lumayan. Jadi mudah-mudahan dia bisa lanjut naik ke atas. Tapi ya gitu, nggak bisa beli banyak-banyak. Karena kalau sekali beli banyak, nanti malah teman-teman dikerjain gitu. Sama penghuninya. Kita cek selanjutnya ada saham laba. Ini namanya cakep banget. Apakah bisa memberikan laba juga ke para trader ya? Oh, ini saham baru ternyata. Ladang Baja Murni. Waduh, ini tega sekali. Sekarang kondisinya, momentumnya titik pink. Artinya dia sideway. Ini sideway juga kecil sekali ya. Sideway kecil-kecil, tapi lumayan sih hari ini 2,97 miliar. 2,97% maksudnya. Total transaksinya cukup oke. Ini volumenya mulai meningkat lagi. Jadi moga-moga sih ini karena ada perbaikan momentum, volumenya juga sudah semakin mulai meningkat. Ini yang di sini mungkin sudah pada capek cut loss. Jadi moga-moga kali ini akan naik ya, mudah-mudahan. Tapi karena ini saham baru IPO juga nih. Ini tergantung bandar sebetulnya. Ini ada foreign flow ya. Menarik sebetulnya. Akadnya juga masih menanjak nih. Jadi mudah-mudahan sih ini masih bisa naik nih. Cuma cukup high risk ya. Jadi teman-teman harus siap dengan resikonya untuk saham-saham yang seperti ini. Ini sih cukup menarik untuk si laba ini. Lanjut saham selanjutnya adalah IMAS dan HKHQ. Kita cek foreign flow-nya dulu. Momentumnya membaik, likuiditasnya pas-pasan untuk si IMAS, lalu dia lagi berjuang. Ini pas-pas di MA 200 ya, moga-moga sih dia bisa lewat. Coba tarik garis tren, ini masih ada trennya, ini kayaknya mau bikin triangle ini. Sementara ini paling hanya untuk fast trading aja sih, karena kelihatannya ini mulai gerakannya agak terbatas. Jadi begini. Kemungkinan dia akan testing resistance di area sini ya. Area sini
di area 1050 sampai 1070. Jadi sebetulnya udah deket dia sama area resistnya. Ya, 1070 lah kurang lebih. Moga-moga sih naik, dan testing dulu karena candle-nya sih hari ini candle oke ya. Foreign flow-nya ada, tapi kakinya kurang serius nih. Jadi paling targetnya ke resist trend yang tadi aja. Selanjutnya ada WSKT. Ini udah lama nggak dengar konstruksi ya. Haki-hakinya juga WSKT. Untuk WSKT momentumnya membaik, tapi lagi sideway dia nih. Sideway kecil sekali nih, sideway area sini dengan area supportnya di mana tuh? Soalnya nanggung-nanggung. Oh ini ada angkanya nih. 895 ini buletin ya sesuai dengan fraksinya, itu 895 di support dan resistnya di 955 itu resistnya. Kita cek oh ini kalau breakdown jadi jelek ya karena artinya dia akan ke support selanjutnya yaitu 850 dan 810. Kalau dia breakout dari resist 955 dia akan ke next resist 970 atau bahkan ke 1040. Foreign flow-nya menurun. Ini grafik yang abu-abu ya, semakin menurun. Artinya aslinya net sell pelan-pelan dan grafiknya jadi menurun. Kakinya belum ada yang serius, jadi masih sideway aja dan itu adalah saham terakhir dari requestan teman-teman. Oke, kali ini kita akan masuk nih ke saham-saham yang udah saya screening. Jadi saya kombinasi, saya ambil secara acak juga ya nih hasil kombinasi dari screenernya net bahasa asing, dari screener haki, dari screenernya Win juga. Kalau mau pakai screener yang lain sebetulnya juga bisa ya. Misalnya teman-teman udah punya nih akses untuk member Wisdom and Invest, tools yang ini yang saya pakai setiap kali saya bahas di YouTube. Jadi itu screener sebenarnya banyak banget. Sebentar ya, mungkin saya share dulu bisa screening apa aja sih. Karena sangat oke banget. Aduh, kok ini nggak ada screenernya? Nggak ada ininya. Oke, sebentar ya, saya send dulu. Oke, ini sudah masuk. Apa yang bisa di-screening oleh Winbot? Oleh bot Win. Nah, ini kalau misalnya teman-teman sudah berlangganan, bisa screening banyak nih. Saham yang cross garis Win, atau muncul segitiga hijau, atau sedang di bawah average price, atau moving average-nya lagi, golden cross, stochastic golden cross, MACD golden cross. Nah, ini screener shield yang biasanya Mary di share ke ini ya, yang biasanya di-share ke publik tuh. Setiap pagi biasanya itu ada. Lalu ada underwin line, ada stochastic dead cross. Kalau ini sih untuk exit tentunya. Lalu TTMGC atau momentum up itu yang kalau di chart win paling bawah ada momentum yang warna biru-biru dan menanjak. Nah itu untuk mencari yang momentumnya sedang naik. Lalu ada MACD dead cross dan ada saham-saham yang di dekat MA20 ini kita bisa cari nih. Screener MA20. Lalu ada net bahasa asing, dan kita bisa cari ya saham-saham yang candle-nya tuh higher high. Jadi supaya teman-teman bisa ketemu saham-saham yang sedang reversal atau mungkin lagi uptrend. Lalu ada siklus sektoral, dan untuk saham-saham yang ada di area MA200 ini juga bisa ya, karena MA200 kan biasanya menjadi support yang kuat juga. Lalu ada volume spike. Jadi misalnya ada saham yang tiba-tiba volumenya di atas rata-rata volume spike, maka ini teman-teman bisa mencari nih. Kalau yang pas ini rekomendasi berdasarkan technical analisa. Nah, jadi teman-teman bisa explore sendiri ya bagi teman-teman yang mungkin sudah join dengan Wisdom and Invest. Saham pertama yang akan saya bahas dari hasil screener itu adalah Temas. Kenapa Temas? Karena hari ini dia ATH Temas.
Jadi keren sekali ya. Ini ATH udah gitu ARA lagi. Aduh, keren sekali. Congratulations kalau misalnya teman-teman ada yang entry di sini sudah muncul segitiga hijau, pixel hijau-hijau dan ada momentumnya. Jadi sebetulnya valid sinyal untuk entry ya sistem emasnya ini. Entry-nya sejak di sini nih, sejak dia breakout 340. Walaupun ininya sudah muncul dari, kalau ini sih diukurnya kan dari garis win ya. Kita paling kalau misalnya telat entry-nya pasti kan saat dia breakout. Maka sekitar berapa tuh? Kalau ini 53%. Ya 30%-an lah atau ikutan hari inilah lumayan ya. Karena ARA. Karena hari ini ARA dan dia ATH jadi ada potensi besok bisa naik lagi. Mudah-mudahan. Jadi oke banget. Seberapakah next targetnya? Ini karena sudah ARA nggak ada lagi targetnya ya, kita bisa gunakan Fibo, tapi untuk saham yang ATH di sini sayangnya belum ada nih Fibo-nya. Ada sih chart Fibo, tapi Fibo-nya bukan Fibo untuk saham-saham ATH. Coba kita cek ya Fibo-nya. Kayaknya sih enggak, belum ada nih. Ada nggak? Oh, nggak ada. Dan foreign flow-nya, waduh, keren sekali. Ini NBSA ya, net buy sell asing. Jadi ini chart untuk menganalisa area supply and demand, sekaligus ada foreign flow nggak. Jadi ini cakep banget. Besok mudah-mudahan arah lagi ya si temasnya ini. Tapi kalau misalnya nggak sesuai, maksudnya nggak jadi arah, ya jangan dipaksain. Langsung SOS ya. Kalau misalnya dia tidak jadi arah. Hak-haknya malah kurang oke sebetulnya nih. Berarti ada yang, ini pas arah mungkin ada yang net sell juga. Dengan area supportnya sekarang di mana? Di mana? Ini supportnya di 456. Ini juga menjadi area support ya, karena saat dia breakout di area itu. Ini pakai jarumnya sini juga boleh nih. Sebentar saya cekin itu angkanya di berapa. Dan nantinya Win akan punya screener baru ya, tentunya akan update terus screener-screenernya. Saya lagi requestin untuk screener saham-saham yang ATH. Jadi khusus mencari saham-saham yang all time high. Luar biasa kan? Sehingga kita bisa ini ya, follow the trend. Ini hanya ada di 428. Berarti ini supportnya 428. Area 400 sampai 428. Oke. Next, setelah Temas itu ada LPPF. LPPF, Renfo LPPF. LPPF. Tadi sempat keintip malah net sell asingnya ya. Momentumnya masih ada, ini juga masih oke. Dan dia new high lagi. Moga-moga sih nyampe. Ini ada resist lagi 3880 dan 4120. Untuk supportnya, ini karena sudah naiknya lumayan jauh, pakai harga low-nya dia aja nih. Yang terdekat support 3650. Jadi selama dia bikin higher-high lagi, artinya masih oke ya. Berarti dia nggak nyentuh low-nya kemarin nih, 3650. Next supportnya bisa di area sini. Ini juga menjadi area support. Atau pakaian di area-area sini juga ada ya. Garis swing juga menjadi support. Itu di 3.400. 3.400 next supportnya. Lalu garis swing-nya di 3.300. Foreign flow-nya nggak ada nih. Malah net sell ya hari ini asingnya. Tapi moga-moga sih masih lanjut. Yang sudah floating profit, maka jangan lupa ya pasang trailing stop-nya. Trailing stop-nya kalau mau bisa pakai harga low hari ini, atau misalnya yang floating-nya udah jauh banget juga bisa pakai garis win. Garis win di 3.300. Kasih toleransi, jangan lupa. Dikurangin 2%. Jadi taruh trailing stop itu jangan pas-pas di support, karena nanti kena. Kalau habis kena, habis itu dia naik lagi. Kita kasih toleransi 2% di bawah support, yaitu 3.300 kurangin 2% ya. Ini LPPF-nya udah. Dan PRJA.
TRJA. Kenapa TRJA? Karena si TRJA ini sudah mau ATH juga. Jadi testingnya ada potensi, ada peluang dia bisa ATH. Belum tentu sih ATH, belum tentu tembus ya. Tapi moga-moga bisa nih. Likuiditasnya juga cukup oke, volumenya kan menanjak ya rata-ratanya dengan total rata-rata transaksinya di 5 miliar. Ini hanya 394, juga ada 410. Jadi moga-moga dia akan ke arah sana. Supportnya di sini yaitu 352 dan support di sini juga ada 339, 340 lah di buletin ya. Dan garis win ini juga waktu dia breakout garis winnya ada di 316. Net buy asingnya ada nih. Pantesan ya. Naiknya lumayan luar biasa karena ternyata ada foreign flow-nya. TRJA HKH juga bagus banget. Jadi moga-moga ini akan all time high. Jangan lupa money management ya untuk teman-teman misalnya yang ingin ikutan saham-saham yang sudah sebenarnya area pucuk jadi agak high risk. Tapi kalau yang berani maka silahkan sih nggak apa-apa. Yang penting teman-teman paham resikonya bahwa harus disiplin ya. Seandainya dia turun balik siap untuk cut loss dan juga jangan lupa untuk money management. Jadi walaupun belinya di atas, teman-teman masih ada sisa dana untuk cicil lagi di bawah. Selain TRJA ada MTEK. Ini mulai menarik. MTK. Kita lihat HKH-nya. MTK. MTEK. Ini dia breakout. Jadi sekarang menjadi supportnya yaitu 2020. Resistnya 2130, 2170. Support selanjutnya setelah 2020 tadi, ini 2020 ya, di bawahnya support 1900 sekaligus ada garis win-nya. Momentumnya ada, bagus, ini oke. Jadi moga-moga dia bisa testing MA200 nih. Ini juga sebetulnya sudah keluar ya dari downtrend-nya. Coba lihat, ada downtrend ini enggak? Itu juga sudah mulai keluar nih dari area downtrend. Jadi moga-moga bisa balik arah ke atas. Untuk foreign flow-nya juga masih ada ya, hari net buy juga. Kita lihat HKH-nya juga mulai menarik karena hijau-hijau nih. Jadi moga-moga akan lanjut ke atas. Setelah MTEK ada Baja. Hari ini Bajanya naik. Cuma nih sahamnya kurang begitu liquid ya. Jadi agak-agak high risk. Semua baja-bajaan. Tadi GDST kayaknya juga naik ya. Untuk baja, ini mulai ada momentum. Candle bullish dengan volume, pixelnya juga hijau-hijau. Ada cumanya nih. Dia kurang liquid. Jadi rata-rata transaksi hanya 2,58 miliar. Artinya kalau teman-teman ingin trading pun jangan banyak-banyak ya. Karena kalau misalnya teman-teman entry-nya banyak-banyak nanti marah lagi penghuninya. Dengan supportnya sekarang di 408 dan 388, resistnya di 440. Kemungkinan sih besok dia bisa testing 440-nya lagi nih. Cuma karena ini tidak liquid, ya apakah dia bandarnya akan serius dan naikin lagi bahkan ke 500 mungkin. Kalau serius ya mungkin dinaikin. Tapi kalau nggak serius artinya dia hanya nyopet. Begitu naik sesi kedua atau udah selesai urusannya ya dia akan jualan ya. Karena nggak ada foreign flow juga nih. Ini foreign flow grafiknya menurun. Jadi naiknya tuh bukan karena foreign flow. HK-HQ-nya sih ada. Lumayan ya. Ini di atas rata-rata tapi kecil juga. Setelah Baja, ini ada BTPS. Kita lihat HK-nya BTPS. Ini mulai ada momentum nih. Kecil sih. Lalu candle-nya bagus ya, higher high dan Marubozu. Moga-moga dia akan ke sini nih. Resist selanjutnya yaitu 4150 dan ini juga ada resist 4328 di buletin ya sesuai dengan praksinya. Dan ini
4440 untuk si BTPS. Support di 30 itu berapa ya? Angkanya ketutup nih. Yang di sini 3860, 3910. Berarti 3910 nih. BTPS. Ya, itu 3910 ya. Berarti supportnya di area 3910 sampai 3860. Untuk garis swing-nya sekaligus support trend, ini support trend namanya di bawah ya. Garis bawah yang hijau ini ada angkanya yaitu 3785. Ini momentumnya udah mulai ada, jadi moga-moga bisa lanjut nih si BTPS ini. Semoga bikin new high. Lalu, nah ini menarik, naiknya karena ada foreign flow. Jadi biasanya sih cukup serius. Angkanya juga menarik ya, udah 2 di atas rata-rata. Jadi moga-moga besok bikin new high. Setelah BTPS ada Harum. Hari ini juga menarik. Karena ini kalau kita tarik downtrend line nih, tarik begini deh. Sini ya, sebetulnya dia sudah breakout nih. Jadi moga-moga dia akan lanjut naik ke atas. Dengan support, kita bisa gunakan support garis swing-nya, yaitu 7770. Ini belum ada momentum sih. Jadi masih ada potensi bisa sideways juga. Jadi watch out di area sini ya. Mudah-mudahan sih nggak kejedot. Tapi kalau kejedot artinya dia akan balik arah dan testing support dulu. Dengan resist yang di sini nih, garis ini adalah 8750, resist selanjutnya di 9650. Supportnya tadi ya garis win atau bahkan support yang ini juga bisa menjadi support tuh. Harum. Ini berapa itu? 7410. 7400 ya. Kalau low yang di sini 7400. Tuh menjadi support juga kalau dia seandainya sampai breakdown dari garis win. Artinya dia akan ke 7400. Oke, kira-kira itu aja analisa dari saya. Penampilannya agak berubah ya. Tadi mata saya agak iritasi, jadi pakai kacamata dulu. Oke, mudah-mudahan sih membantu. Ini analisanya untuk teman-teman dan moga-moga besok teman-teman bisa cuan nih dari hasil screenernya Wisdom and Invest. Kalau misalnya ada yang cuan dari hasil screener Wisdom and Invest, jangan lupa untuk komen di bawah ya. Dan semoga teman-teman selalu sehat. Jangan lupa untuk di-share ya video ini ke teman-teman yang lain supaya bisa ikutan profit juga dan ikutan belajar juga. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.